Hujan, hakikatnya adalah sebuah berkah bagi seluruh makhluk hidup. Dari hujan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memenuhi seluruh kebutuhan semua makhluknya. Hujan juga termasuk salah satu hal yang di luar kendali manusia. Artinya, kita tidak bisa menentukan hujan akan turun di mana. Hujan yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari langit bisa memenuhi sumur-sumur dan debit air tanah yang sangat berguna bagi kehidupan terutama manusia. Pada dasarnya, hujan diperuntukkan untuk seluruh manusia tanpa terkecuali, karena hujan beserta semua airnya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang terdapat dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kami turunkan air dari langit dengan suatu ukuran, lalu kami jadikan air itu menetap di bumi, dan pasti kami berkuasa melenyapkannya." Al-Quran, Surat Al-Mu'minun, ayat ke-18. Sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala telah jelaskan di Al-Quran bahwa hujan diperuntukkan untuk seluruh manusia, tapi hal itu ternyata tidak terjadi di Israel. Israel menganggap bahwa hujan dan semua airnya adalah milik mereka secara absolut. Pernyataan ini bahkan disampaikan langsung oleh Perdana Menteri Benyamin Netanyahu yang akrab dipanggil. Dia mengklaim kalau air hujan yang turun di jalur Gaza, Palestina adalah milik otoritas Israel. Sehingga katanya, warga sipil Palestina dilarang untuk memanfaatkannya untuk keperluan apapun. Dilansir dari berbagai sumber, Netanyahu secara tegas melarang warga Palestina mengumpulkan air hujan, baik untuk kebutuhan rumah tangga ataupun untuk kebutuhan pertanian. Menurut perintah militer Israel yang berlaku di wilayah tersebut, hujan adalah milik otoritas Israel. Dan dengan demikian, warga Palestina dilarang mengumpulkan air hujan untuk kebutuhan rumah tangga ataupun pertanian. Selain itu, Netanyahu juga melarang keras warga Palestina membangun sumur-sumur air di tempat-tempat pengungsian. Menurutnya, hal tersebut dapat menumbuhkan pembangunan sosial hingga ekonomi warga Palestina akan meningkat di Gaza. Selain melarang pembuatan sumur, mereka juga menghalangi akses masyarakat terhadap fasilitas air dan sanitasi, termasuk air, toilet, jaringan pembuangan limbah, dan tangki-tangki penampungan air hujan. Selain di wilayah Gaza, warga Palestina di tepi barat juga diperlakukan hal yang sama. Mereka juga dilarang mengumpulkan air hujan yang jatuh dari langit, baik menggunakan ember ataupun bendungan. Akhirnya warga Palestina harus mendapatkan izin terlebih dahulu jika mereka ingin menampung air hujan yang jatuh dari langit. Bahkan di daerah tepi barat ini, jika warga Palestina ingin membangun rumah atau toko, harus minta izin dulu ke Israel. Tapi ajaibnya, hampir semua izin tersebut ditolak. Kemudian bangunan tanpa izin akan dibongkar hingga terancam pemindahan paksa. Bikin dilema ya teman-teman. Minta izin gak diizinin, giliran dibangun karena gak ada izin malah dibongkar. Jelas bahwa ini adalah birokrasi yang rumit atau bisa dibilang aneh. Di Tuani, tepi barat, para pemukim Israel merampas tanah dan penampungan air milik desa. Bahkan mereka juga meracuni air yang tersimpan di penampungan lain dengan mencelupkan bangkai ayam, popok kotor, dan barang-barang najis lainnya. Pada tahun 2005, para pemukim itu menyebarkan bahan kimia beracun di sekitar tempat penampungan air utama dan di ladang-ladang warga Palestina di sekitaran Tuani, termasuk Mufanggara dan Jorouba. Berdasarkan kasus-kasus tersebut, Iwash dan Al-Haq menyatakan keprihatinan atas kegagalan pemerintah Israel dalam menghormati hak-hak warga Palestina, termasuk atas sumber daya mereka sendiri, karena pendudukan secara perampasan air dan tanah di tepi barat. Akibat kebijakan aneh ini, akhirnya 180 komunitas warga Palestina di daerah pinggiran di tepi barat tidak punya akses air yang mengalir. Bahkan di daerah-daerah dan desa-desa yang terhubung dengan jaringan air, keran-kerannya kering semua. Berdasarkan laporan dari Al Jazeera, pada tahun 2016, mereka menemukan desa-desa di tepi barat menerima pasokan air hanya 2 jam saja dalam seminggu. Deep Abdul Ghafur, seorang direktur Departemen Sumber Daya Air di Otoritas Perasiran Palestina itu mengatakan, "Kami telah menghadapi keterbatasan selama bertahun-tahun, dan alasannya bukan ilmiah, tapi buatan manusia. Artinya, pendudukan Israel dan kontrol Israel terhadap sumber-sumber air di wilayah-wilayah Palestina."
Organisasi HAM Israel, B'Tselem, pada Mei 2023 menemukan populasi Palestina tumbuh sekitar 75%. Tapi jumlah air yang diizinkan untuk diekstraksi atau diambil oleh orang Palestina sama dengan jumlah pertumbuhan penduduk. B'Tselem juga menemukan untuk mengatasi keterbatasan air, otoritas Palestina terpaksa membeli air dari Israel beberapa kali. Menurut OCHA, sejak 2021, Israel menghancurkan hampir 160 waduk, jaringan pembuangan limbah, dan sumur tidak berizin di tepi barat dan Yerusalem Timur. Dan tingkat pembongkaran semakin cepat. Lahan pertanian di desa-desa Palestina mengalami kekeringan, sehingga para petani harus pindah ke kota-kota di wilayah utara untuk memiliki persediaan air yang lebih banyak, atau mencari pekerjaan di pertanian yang berkembang di pemukiman Israel. Saat ini warga Palestina dalam bayang-bayang pembunuhan hanya karena mengumpulkan air. Sementara itu, kondisi buruk terus dirasakan penduduk Palestina yang berada di Gaza. Sulitnya bantuan masuk dan tidak adanya pintu masuk kecuali dari jalur Rafah juga membuat bantuan sering datang tersendat-sendat. Gaza telah menjadi wilayah kamp konsentrasi yang besar, di mana warganya yang selamat dari pemboman yang bertubi-tubi harus menghadapi masalah lain, yaitu kurang adanya air. Mereka pun dihantui dengan kebijakan-kebijakan aneh ke depannya yang akan dikeluarkan oleh pemerintah Israel. Gimana menurut kalian? Apakah setelah ini mereka juga akan mengklaim kalau udara itu milik mereka? Dan kami turunkan dari langit air yang penuh berkah. Lalu dengan air itu kami tumbuhkan pepohonan dan benih-benih tanaman yang ditanam. Al-Quran Surat Qaf ayat ke-9. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.